Assalamualaikum teman-teman semua. Ini adalah dokumentasi kami pada saat panen cabai rawit. Panen kecil-kecilan sih. Panen ala anak TK. Oh iya teman-teman, ada yang ingin kami tunjukkan ke teman-teman semua. Apa itu? Yuk, capai yuk. Jadi pada saat bertani, kami menemukan salah satu tanaman cabai rawit kami tiba-tiba layu, kering, dan akhirnya mati. Hanya dalam beberapa hari saja. Padahal tadinya tanaman itu terlihat baik-baik saja, tumbuh segar, sehat. Ikhtiar kami dalam merawatnya pun sama dengan tanaman yang lain. Sama-sama dibeli pupuk, disirami, diberi pengairan yang cukup. Kami tidak tahu apa faktor penyebab kematian tanaman tersebut. Namun sesuatu yang pasti, dan ini sebetulnya tidak mengherankan bagi kita yang beriman kan ya teman-teman. Allah memberi pengajaran pada kita semua bahwa Allah lah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan teman-teman. Sekalipun bibit itu ditanam di tanah yang sama dan dirawat dengan cara yang sama, namun Allah lah yang berkuasa menentukan mana tanaman yang akan dijadikannya mati dan mana yang akan Allah biarkan tetap tumbuh hidup. Kita tidak bisa memilih mana tanaman yang kita inginkan tetap tumbuh hidup. Kemampuan kita hanya sebatas berusaha optimal dalam perawatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardi wa yumit. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan adalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sungguh maha benar Allah teman-teman. Bukankah benar Allah maha kuasa berkehendak apapun sesuai yang Dia inginkan? Dari satu peristiwa ini mengingatkan kami juga pada firman Allah surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahrusun. A'antum tajra'unahu am nahnul zari'un. Law nasya'u laja'alnahu hutaman fazartum tafakkahun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya hancur sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia hanya sebagai penanam, namun yang menumbuhkan adalah Allah. Bibitnya Allah yang mengadakan,
dan menciptakan. Ditanam di tanahnya Allah yang menciptakan. Disiram dengan air, airnya Allah yang menciptakan. Udara dan cahaya mataharinya juga Allah yang menciptakan. Setelah bibit ditanam, kita hanya menunggu ia tumbuh. Siapakah yang membuat akarnya memanjang menembus tanah? Siapakah yang menemukan daun, dahan, bunga dan buahnya? Dan siapakah yang merubah warna, rasa dan aroma buahnya ketika telah matang? Siapa yang menentukan? Cabai rawit ini rasanya pedas, teman-teman. Kenapa? Rasanya tidak manis saja seperti mangga atau kecut seperti lemon ya. Siapa yang mengatur cabai rawit ini yang mentah warnanya putih, kemudian berubah jadi orange, kemudian jadi merah di saat matang? Allahu Akbar. Teman-teman, kita hidup dalam kuasanya Allah dan peraturannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila samarihi iza asmaro wayan aihi inna fi zalikum ayatil liqaumi yu'minun. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman, kegiatan pertanian seperti ini dapat mendekatkan kita kepada Allah bila sertai dengan tafakur. Makanya sekedar menanam dan mengharapkan panen, sebab tanda-tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses perkembangan tanaman, mulai dari tumbuhnya benih hingga berbuah. Dan juga pertanian akan membuat kita lebih memahami hakikat sebenarnya konsep tawakal dan beriman kepada kekuasaan Allah. Memperhatikan makhluk-makhluk Allah, termasuk tanaman, dan bertafakur akan membuat kita terkonek dengan Allah penciptanya. Kita akan lebih memandang kekuasaan Allah dengan penuh kesadaran. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Alhamdulillah.